Selamat sore atau selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menyapa jemaat GPIB yang diberkati oleh Tuhan yang berada dimanapun di wilayah pelayanan GPIB. Menyapa juga jemaat-jemaat yang berasal dari berbagai denominasi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita dihantar Tuhan pada sore atau malam hari ini, Jumat, tanggal 17 Juni tahun 2022. Dan kita ada dalam program Mari Bersaat Teduh. Bagaimana cerita kita hari ini? Apakah baik-baik saja atau tidak baik? Apakah sepanjang hari ini senang dan sukacita atau tidak? Apapun keadaan yang kita jalani sampai dengan saat ini, percayalah, Tuhan mengetahui dan Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita selalu dan selalu. Sebelum menutup hari, marilah kita menghampiri Tuhan untuk mendengarkan sabdanya. Sesuai dengan firman Tuhan yang harus dipersiapkan terambil dari Amos pasal 9. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Jika sudah dipersiapkan, saya mengajak mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menuntun kami di sepanjang hari ini. Kami sudah ada kembali di rumah kami masing-masing. Kami sudah menyelesaikan sebagian besar tanggung jawab dan aktivitas kami. Sebentar lagi juga kami akan naik ke atas pembaringan untuk meletakkan tubuh dalam istirahat malam. Tetapi seperti biasa, kembali kami mau menutupnya dengan mendengarkan sabda Tuhan. Sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan koreksi, sudahkah hari ini kami menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia? Kami mau mendengarkan Tuhan, berkatilah seluruh pikiran kami, hati kami, agar ketika firman masuk di dalamnya menjadi bahan koreksi, bahan evaluasi, dan kami harus memberikan hidup yang telah diperbaharui. Dengarkanlah doa kami. Amin. Amos pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian kata firman. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku. Yang mengatakan malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk sore atau malam hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana pandangan Kristen atau pandangan Alkitab tentang umat pilihan? Ketika berbicara tentang umat pilihan, itu harus dilihat sebagai hak istimewa atau status istimewa yang dianugerahkan Allah kepada umatnya. Ya, artinya bahwa
Tuhan memilih dan Tuhan menetapkan. Kemudian dari memilih dan menetapkan itulah maka Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada umat pilihan ini. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ketika bicara tentang umat pilihan dalam pandangan Kristen atau dalam pandangan Alkitab, kita bisa melihatnya sebagai hak istimewa untuk memperoleh keselamatan. Memang ketika bicara tentang pilihan, pasti memilih dari yang paling baik untuk menjadi yang terbaik. Memilih dari yang ada, kemudian memberikan hak istimewa kepada yang dipilihnya itu. Dan kalau membaca cerita-cerita dalam Alkitab bahwa tidak semua bangsa memiliki hak yang istimewa itu. Pertanyaannya lebih lanjut adalah apa tujuannya ketika Allah memilih, Allah menganugerahkan. Tentu saja bahwa hak pilihan ini atau hak istimewa ini diperuntukkan pada keselamatan. Tetapi selain bicara tentang keselamatan, hak istimewa ini adalah semata-mata Allah menempatkan umat pilihan sebagai partner di dalam menyatakan rencana dan rancangannya yang menghadirkan damai sejahtera. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dua hal ini menyatu. Bicara tentang hak istimewa, tetapi bicara juga tanggung jawab sebagai relasi atau mitra kerja Allah dalam menghadirkan damai sejahtera. Dengan kata sederhananya, bahwa Tuhan mau memakai Israel sebagai alat untuk menyatakan kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika hal ini kita kaitkan dengan Amos, ya, ternyata bahwa hak istimewa ini juga tidak serta-merta membuat Allah untuk tidak melakukan perkara-perkara yang luar biasa apabila kedapatan bahwa umat pilihan ini tidak dapat menjaga identitasnya sebagai umat pilihan. Ya, ketika membaca pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, di sini menjelaskan bahwa tidak otomatis ya hak atau hak istimewa ini sebagai umat pilihan membebaskan Israel dari hukuman dan murka Allah. Betul, memang hak istimewa ini diberikan, tetapi tidak serta-merta membuat menjadi Israel sebagai bangsa umat pilihan yang kebal hukum terhadap hukuman Tuhan. Justru mereka ketika gagal di dalam mengeksekusi apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan, hukuman Tuhan juga berlaku. Dalam konteks Amos, mereka gagal memenuhi standar sebagai umat pilihan. Apa kegagalan mereka? Kegagalan mereka adalah karena mereka tidak mampu menciptakan damai sejahtera di dalam relasi manusia dengan sesamanya. Hanya karena kekayaan, hanya karena kenyamanan, hanya karena kedudukan. Sehingga yang terjadi, manusia memangsa sesamanya manusia. Israel tidak segan-segan. Orang-orang yang dengan kekuasaan, dengan jabatan tidak sungkan untuk menindas kaum lemah. Ini yang sebenarnya menjadi catatan penting sehingga Allah murka. Hak istimewa tidak otomatis membebaskan mereka dari hukuman Tuhan. Karena sebagai bangsa pilihan, mereka menjadi mitra kerja Allah. Menjadi mitra kerja Allah adalah dengan cara bagaimana membangun hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Mereka harus menjadi contoh, mereka harus menjadi alat yang memberikan model. Ini loh
yang harus dilakukan oleh bangsa-bangsa lain ketika memiliki kenyamanan, kekuasaan, jabatan, dan kekayaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, ketika membaca firman Tuhan pada sore atau malam hari ini, firman Tuhan mau mengingatkan Bapak Ibu dan saya, kita adalah umat pilihan Allah. Allah memilih dan Allah menetapkan kita untuk menikmati keselamatan. Dan keselamatan itu sudah dinyatakan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Melalui Dialah kita menikmati keselamatan yang sempurna pada saat nanti Tuhan datang untuk yang kedua kali. Oleh karena itu, ketika kita tidak sanggup melakukan tanggung jawab kita sebagai mitra kerja Allah, tidak main-main, hukuman dan murka Tuhan juga akan dinikmati. Ya, jangan sombong dengan umat pilihan. Jangan sombong dan jangan pernah berpikir bahwa memiliki hak istimewa kita akan terluput dari hukuman Tuhan. Malam hari ini atau sore hari ini kita disadarkan kembali. Dalam hidup ini Tuhan memanggil kita menjadi alat. Mari ciptakan hubungan yang indah antara sesama kita. Apapun yang kita miliki, biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain. Mereka juga membutuhkan kenyamanan. Ketika kita mampu menjadi alat, kenyamanan itu akan dinikmati. Itulah damai sejahtera yang diinginkan oleh Tuhan. Jadilah berkat. Jadilah mitra Allah untuk mendatangkan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah menuntun kami di dalam perenungan pada sore atau malam hari ini. Kami sadar sebagai umat pilihan justru kami memiliki tanggung jawab, karena Tuhan menempatkan kami sebagai mitra, rekan sekerja, untuk menghadirkan damai sejahtera, menjadi contoh, menjadi alat, membuat kehidupan, model kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga ini menjadi bagian hidup dari semua orang yang ada di muka bumi ini. Sanggupkan kami Bapa untuk melakukannya. Biarlah ini juga menjadi koreksi kami, evaluasi ketika selama ini kami tidak mampu mempertahankan dan menjaga identitas sebagai umat pilihan. Kami harus melihat bahwa inilah anugerah Allah. Kami harus menghargai anugerah itu dengan memberi diri menjadi alat bagi Tuhan. Sebentar lagi kami akan naik ke atas pembaringan. Tuhan berkati kami. Ampunilah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan inilah doa kami. Amin. Selamat sore, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.